Halo, di video ini kita akan lanjut ke latihan praktikum 2, yaitu tentang relasi antar tabel di Microsoft Access. Jika kita mengelola sebuah swalayan, di dalamnya ada data kasir, data barang, dan juga data transaksi. Kalau semua data tersebut berdiri sendiri tanpa saling terhubung, tentu akan sulit untuk mengetahui transaksi yang terjadi secara lengkap. Nah, disinilah pentingnya relasi antar tabel dalam sebuah database. Pada praktikum sebelumnya, kita sudah membuat tabel. Sekarang kita akan belajar bagaimana menghubungkan tabel-tabel tersebut agar data dapat saling terintegrasi dengan baik. Sebelum kita mulai ke langkah praktikum, kita pahami terlebih dahulu konsep dasarnya. Dalam database, data umumnya tidak disimpan dalam satu tabel saja, melainkan dipisahkan ke beberapa tabel sesuai dengan jenisnya. Hal ini bertujuan agar data lebih rapi dan menghindari pengulangan data. Sebagai contoh, data kasir, data barang, dan data penjualan disimpan dalam tabel yang berbeda. Agar tabel-tabel tersebut tetap saling terhubung, ini disebut dengan relasi tabel. Relasi tabel merupakan hubungan antara satu tabel dengan tabel lainnya yang saling berkaitan. Dengan adanya relasi, kita dapat menghindari duplikasi data, menjaga konsistensi data, mempermudah pengolahan data. Relasi ini menggunakan primary key sebagai kunci utama dan foreign key sebagai penghubung antar tabel. Selain itu, kita juga akan menggunakan lookup field yang memudahkan dalam proses pengisian data. Dengan memahami konsep ini, diharapkan kita dapat membuat database yang lebih terstruktur dan mudah digunakan. Sebelum memulai latihan praktikum, silahkan untuk scan QR code berikut untuk mendapatkan skrip latihan praktikum 2 tentang relasi tabel, agar memudahkan dalam mengikuti setiap tahap latihan ke depannya. Baik, selanjutnya kita langsung masuk ke langkah praktikum. Pertama-tama kita perlu tahu dulu pengertian dari relasi sendiri. Nah, relationship atau yang lebih dikenal dengan relasi adalah suatu hubungan antar tabel dengan tabel lainnya, sehingga tabel tidak berdiri sendiri dan dapat menjadi satu kesatuan. Setiap tabel itu hanya mempunyai satu primary key atau kunci utama, tapi berbeda dengan relasi, di mana setiap tabel itu bisa memiliki beberapa relasi. Nah, saya akan mencoba membuat salah satu jenis relasi antar tabel, yaitu one-to-one. Nah, untuk langkah yang pertama, yaitu kita tutup dulu semua tabel yang sudah kita buat dengan klik kanan, lalu pilih close all. Nah, setelah ditutup, kita buka database tools, lalu kita pilih relationship. Nah, nanti akan keluar tabel seperti ini. Kita pilih tabel barang, lalu kita add, lalu tabel transaksi, dan kita add. Kita close. Nah, di sini kan sudah keluar tabelnya. Kita juga bisa menyesuaikan ukuran tabel sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Langkah selanjutnya, kita double klik kode barang. Nah, nanti akan keluar tabel edit relationship. Kita create new. Untuk left table name, kita pilih tabel barang. Untuk left column name, kita pilih kode barang. Untuk right, kita pilih tabel transaksi. Lalu untuk column name-nya kita pilih, kita samakan, yaitu kode barang. Lalu klik OK. Nah, setelah keluar kode barang dan ini, lalu kita pilih atau kita checklist enforce referential integrity dan kita create. Nah, ini tabel relasinya sudah jadi dan jangan lupa untuk kita save.